zakat mal sudah dibahas, maka sekarang membahas tentang zakatul fitri. Nah, zakatul fitri ini dinamakan zakatul fitri li'annaha tajibu inda fitri nasi ba'da Ramadan. Dinamakan zakat fitri karena dia diwajibkan setelah orang menyelesaikan puasa Ramadan dan masuk Idul Fitri. Maka dinamakan zakat fitri. Bisa zakatul fitri, bisa zakatul fitrah, bisa zakatul badan, ya, itu nama-nama untuk satu objek. Nah, zakat fitri ini punya 5 waktu. Yang pertama dia waktu wujub. Waktu wujub. Waktu wujub di sini adalah idraku juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Artinya orang selama mendapati Ramadan dan masih sempat mendapati Syawal, maka dia wajib untuk membayar zakatul fitri. Artinya kalau ada orang yang meninggal di bulan Ramadan belum sempat mendapati Syawal, sudah terlanjur meninggal, ya tidak wajib dibayarkan zakatnya. Atau lahirnya sudah masuk Syawal. Misalnya ba'da maghrib malam Syawal anaknya lahir. Nah, ini tidak wajib dibayarkan zakat al-fitri karena lam yudrik juz'an min Ramadan. Yang satunya lam yudrik juz'an min Syawal. Itu. Lah ada nanti waktul jawaz. Waktul jawaz artinya di waktu itu dia sudah diperbolehkan untuk membayar zakat fitri. Nah, ini sejak awal Ramadan sudah diperbolehkan untuk membayar zakat fitri. Ini sebenarnya cukup solutif untuk panitia, terutama kalau mungkin di area di situ banyak orang yang membayar zakat fitri. Kalau harus keseluruhannya nunggu malam Id atau paginya mungkin akan keteteran. Sudah diumumkan saja sejak awal Ramadan sudah diperkenankan untuk membayar zakat. Itu kan cukup solutif. Dan nanti ada namanya waktul fadilah. Lah waktul fadilah yaitu hari raya. Artinya ya setelah fajar terbit sampai sebelum sholat Id, itu waktu yang paling afdol. Ada nanti namanya waktul karohah, makruh, menangguhkan pembayaran zakat Id sampai lewat sholat Id. Ada nanti namanya waktul hurmah, haram, kapan membayarkan zakatul fitri sampai lewat hari raya. Sampai lewat hari raya, namanya waktul hurmah. Seperti itu. Wa tajibu zakatul fitri bi thalathati asya'. Yang pertama Islam, maka zakat tidak dibebankan kepada orang kafir, kecuali orang kafir yang menanggung kerabat muslim. Maka diwajibkan atasnya untuk membayarkan zakat untuk kerabatnya yang muslim tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, biguru bisyamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadan. Termasuk juga murtad. Kalau murtad ini kan status hartanya kan mauquf. Sampai nunggu kejelasan dia. Kalau sampai nanti misalnya dieksekusi, status hartanya kan fai. Untuk kas baitul mal dengan alokasi yang sudah ma'ruf. Adapun kalau ternyata nanti masuk Islam lagi, ya berarti ada jatah yang harus dikeluarkan untuk zakat. Wa bi guru bi syamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadan, tadi sudah dibahas. Wujudul fadli an qutihi wa quti iyalihi fi dzalikal yaum. Adanya kelebihan untuk kebutuhan makanan dia dan keluarga yang dia tanggung. Fi dzalikal yaum, di hari itu, hari raya, wa lailatihil mutaakhirah ditambahkan, dan malamnya, kan hari rayanya terus malamnya hari raya tersebut. Nah, ini kalau ada kelebihan, maka nanti dia wajib untuk membayarkan zakatul fitri, ya. Meskipun kelebihannya cuma sedikit, artinya setelah ditotal budget yang tersisa hanya cukup untuk membeli 1 kilo beras misalnya, itu tetap wajib untuk dibayarkan, tidak harus sempurna 1 sok.
Maka nanti dalam kaidah fikih ada kaidah yang menyebutkan al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Artinya ya sebisanya berapa itu yang ditunaikan, tidak harus menunggu idealnya seperti apa. Nah ini. Nah ditambahkan lagi yang keempat adalah al-hurriyah, merdeka. Berarti zakat tidak dibebankan kepada budak. Karena budak itu la yamlik huwa mamluk, itu budak itu aset harta yang dimiliki, dia tidak memiliki. Nah itu. Wa yuzaki an nafsihi, membayar untuk dirinya sendiri, wa aman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin, dan yang wajib untuk dinafkahi dari kalangan kaum muslimin. Yang wajib untuk dinafkahi dari kalangan kaum muslimin. Nah, misalnya ya istrinya, orang tuanya kalau sudah tidak mampu, anaknya yang masih kecil atau dewasa tapi gila dan tidak punya harta, itu kan wajib dinafkahi. Lah wajib dinafkahi dan nanti juga wajib dibayarkan apanya? Zakatnya. Ini. So'an satu so' itu ada arba'atu amdad, 4 mud. Sedangkan 1 mud itu mil'ul kafaini mutawassitataini. 1 mud segini. Tapi mud nabawi. Tangannya orang Arab ya, bukan tangan orang Indonesia. 4 kali mud, inilah nanti jatuhnya 1 so'. Nah, nanti perhitungannya memang beda-beda. Ada yang mengatakan 2,1, ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 3 kilo dan lain sebagainya. Ya, amannya orang mungkin mengambil yang hati-hati saja. Kalau ambil yang hati-hati kan kelebihannya kan nanti dinilai sebagai sedekah tatawwu. Seperti itu. Min kuti baladihi, satu sok dari makanan pokok tempat dia. Makanan pokok yang dominan di daerah situ apa? Kalau beras ya beras, kalau gandum ya gandum, kalau jagung ya jagung. Wa qadruhu khamsatu artalin wa thuluthun bil iraqi. Ya, ini sekitar 5 rotel 1/3 hitungan Irak. Ya tadi kurang lebih 2,1, 2,5 atau ada yang mengatakan 3 kilo. Ini terkait dengan zakatul fitri. Faslun masarifuz zakat, pengalokasian zakat. Wa tudfa'u zakatu ilal asnafi thamaniyatil ladzina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabihil aziz fi qoulihi ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara. Innama itu kan secara bahasa kan namanya adatul hasri. Adatul hasri fungsinya untuk membatasi. Sehingga memang zakat tidak boleh diberikan kecuali kepada 8 golongan yang disebutkan di sini. Sebagaimana mafhum ayat ini, kata innama. Nah, innamas shadaqatu lil fuqara, shadaqah di sini artinya zakat. Lil fuqara, al fuqara jam'u fakir. Fakir itu man la mala indahu wala kasba yaqa'u mawqi'an min kifayatihi. Yang tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, yang mencukupi umur rata-rata seseorang. Nah, umur rata-rata seseorang itu 62 tahun. Jadi harta yang dia miliki kalau dibagi kebutuhan 62 tahun itu tidak cukup untuk kebutuhan ideal dia. Ini namanya fakir. Ini namanya fakir. Lah, fakir ini lebih parah daripada miskin. Karena miskin itu masih mengesankan dia punya pekerjaan meskipun nanti toh tidak cukup juga untuk memenuhi kebutuhannya kan. Dalam Al-Qur'an wa amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Ya, berarti miskin ini masih ada pekerjaan. Lebih mending daripada fakir. Nah, ini orang fakir. Wal masakin tadi, dia punya harta, punya pekerjaan, cuma tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dia. Ya, dia lebih parah daripada fakir. Ulama memberikan satu analogi. Kalau fakir itu semisal sehari butuhnya 10,
dia mendapatkan kurang dari 5. Itu namanya apa? Fakir. Ibaratnya kalau dia kebutuhan sebulan itu 1 juta, dia pendapatannya kurang dari 500.000. Itu namanya fakir. Lah kalau 500.000 sampai nanti 999.000, belum sampai 1 juta, ini kategorinya namanya apa? Miskin. Ini. Wal amilina 'alaiha, dan al-amilin, pegawai yang memang ditunjuk oleh pemerintah untuk ngurusin zakat, dari mulai jubatuz zakat, yang nari'i zakat, sampai nanti yang wazan, nimbang, yang kayyal, yang menakar, sampai katibnya dan lain sebagainya. Lah ini nanti kalau belum digaji maka nanti diberikan zakat. Ya, zakatnya berapa ya? Zakat selayaknya dia, pekerjaan dia seperti apa, ujroh misalnya seperti apa, itu yang diberikan kepada mereka. Mungkin UMR-nya berapa, itu yang diberikan kepada al-amilina 'alaiha tadi itu. Wal mu'allafati qulubuhum, mu'allafati qulubuhum ini orang yang baru masuk Islam. Ada beberapa pengertian mu'allaf itu. Pertama, orang yang baru masuk Islam. Tingkat kepercayaannya terhadap Islam itu belum semantap orang yang sudah lama masuk Islam. Disupport pakai zakat supaya nanti dia semakin mantap. Ini yang pertama. Yang kedua, dia tokoh, taruhlah kepala kabilah, kepala suku yang masuk Islam. Diharapkan kalau nanti dia diberi zakat itu, teman-teman sesama kepala sukunya itu pengen masuk Islam. Itu kok enak banget masuk Islam, langsung disupport. Ekonominya seperti itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang nari'i zakat dari mani'uz zakat. Yang nari'i zakat dari mani'uz zakat. Dari orang, misalnya ada sekelompok orang kong kalingkong tidak mau membayar zakat. Lah ini kalau nanti misalnya pemerintah ngutus tentara dan lain sebagainya, kok operasionalnya justru malah besar. Tapi ada orang yang secara sukarela mau menarik zakat dari mereka dan bisa ngirit anggaran, tidak perlu untuk mengirim tentara ataupun apa. Ini tidak masalah, nanti orang-orang yang seperti ini diberi zakat. Ya. Atau yang man yakfina syarral kuffar, orang yang hidup di perbatasan dengan orang-orang kafir, ya, mereka saja bisa diandalkan untuk menghalau orang kafir tanpa pemerintah harus ngutus tentara atau bangun benteng atau apa di situ. Mungkin secara hitung-hitungan mungkin untuk operasionalnya lebih murah lah kalau mereka dikasih zakat daripada harus ngurus tentara dan lain sebagainya. Itu juga masuk dalam kategori al-mu'allafatu qulubuhum. Wa fir riqab, ini maksudnya budak mukatab. Budak yang membuat kontrak dengan tuannya. Kamu kalau bisa menebus dirimu 30 juta selama 5 kali ansuran, kamu bebas. Kayak gini namanya budak mukatab. Itu dibantu dari zakat supaya cepat bebas. Wal gharimin, gharimin orang yang terlilit hutang, baik itu hutang untuk kebutuhan pribadi atau hutang untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dakwah di pedalaman, nyari donatur untuk bangun masjid kok nggak dapat, akhirnya dia ngutang untuk bangun masjid. Ini kan berhutang untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah ini nanti disupport dari zakat untuk membayar hutangnya. Ngutang untuk jamu tamu itu juga termasuk ghurama. Kalau ngutang untuk melakukan sesuatu yang haram, meminjam uang untuk judi dan lain sebagainya, maka tidak berhak mendapat zakat kecuali kalau sudah bertaubat. Itu. Wa fi sabilillah itu maksudnya al-ghuzatul mutatawwi'un. Maksudnya tentara sukarelawan, namanya tidak terdaftar di diwan. Kalau di diwan kan sudah ada gajinya. Lah ini sukarelawan. Secara sukarelawan mau berjihad. Yang seperti ini meskipun kaya nanti dikasih dari zakat. Wa ibnus sabil, dan ibnu sabil itu munsyi'us safarin mubah. Orang yang ingin melakukan perjalanan yang mubah, lebih-lebih kalau perjalanan ketaatan.
pengen haji, tidak punya duit untuk beli tiket misalnya. Atau pengen belajar, tidak punya duit untuk beli tiket. Ini bisa dikasih daripada zakat. Ini namanya Ibnu Sabil. Atau memang orang di tengah perjalanan kehabisan bekal. Tidak punya uang lagi untuk dia bisa naik bis atau naik kereta supaya sampai ke daerahnya. Ya ini dikasih sekedar untuk dia bisa naik kereta atau naik bis bisa sampai ke daerah yang dia tuju. Nah ini musabil. Wa ilaman yujadu minhum. Artinya apa? Zakat ini semestinya diratakan. Seberapa banyak mustahik yang ada di daerah tersebut, mereka semuanya harus mendapatkan zakat. Lah ini kan nanti beberapa daerah kan mungkin ada beberapa mustahik yang tidak ada. Misalnya kalau zaman sekarang, firriqab ini mungkin sudah tidak ada lagi. Firriqab budak mukatab tidak ada lagi. Ya sudah, seadanya berapa itu diratakan kepada mereka. Lah ini kalau yang bagi pemerintah kan mungkin berarti terkumpul dalam jumlah yang banyak. Tapi kalau misalnya zakatnya hanya sedikit, maka tidak boleh kurang dari 3 orang masing-masing golongan. Jadi setiap golongan minimal 3 orang. Kecuali golongan amil. Kalau amil itu boleh kurang dari 3. 1 orang pun itu diperbolehkan. Lah ini beberapa permasalahan di madhab. Termasuk nanti tidak boleh memindahkan zakat sampai keluar daerah. Nah, cuma nanti para saudara sekalian, di madhab ada namanya Ibnu Ujail. Itu mengatakan ada 3 permasalahan yang difatwakan menyelisihi mu'tamad madhab oleh beberapa ulama mutaakhirin. Yang pertama, zakat wajib diratakan ke seluruh golongan. Ini mu'tamad madhabnya. Secara madhab ini yang harus dilakukan. Beberapa ulama menyelisihi. Sudah diboleh berikan ke 1 golongan saja, kalau lebih bermaslahat tidak apa-apa. Terus, tidak harus diratakan setiap personal dari golongan tersebut semuanya harus mendapat. Ini mu'tamadnya. Ada yang mengatakan, udah boleh dikasihkan oleh 1 orang setiap golongan, atau bahkan cuma dikasihkan 1 orang saja, itu tidak masalah. Yang ketiga, tidak boleh memindahkan zakat keluar daerah. Nah, difatwakan boleh memindahkan zakat keluar daerah kalau memang menghajatkan, dengan catatan tidak sampai memadharati orang yang ada di sekitar. Nah, seperti itu. Di sini wala yaktasiru ala aqalla min thalathati min kulli sinfin illa amil, itu yang tadi sudah kita sebutkan. Dalam kondisi memang zakat secara jumlah terbatas, maka ya sudah dibagi masing-masing golongan. Yang penting tidak kurang dari 3 orang. Kalau sampai diberikan kurang dari 3 orang, maka harus diganti jatah 1 orang. Harus diganti jatah 1 orang. Nah ini. Wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim. 5 orang yang tidak boleh diberi zakat. Yang pertama al-ghaniyu bimalin aw kasbin. Orang yang berkecukupan, dia memiliki harta simpanan atau dia memiliki pekerjaan yang layak. Dan ini tidak boleh menerima zakat. La hadza fiha li ghaniyin, la hadza fiha li ghaniyin wala li qawiyyin muktasib, kalau dalam hadis. Jatah zakat tidak ada bagi orang kaya atau orang yang masih kuat dan bisa bekerja. Nah ini. Yang kecuali nanti kalau dia tersibukkan dengan belajar ilmu syar'i sehingga dia tidak bisa bekerja dan dia punya potensi untuk masjid. Nah, ini baru nanti berhak untuk menerima zakat sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi. Yang kedua al-abdu, budak tidak boleh diberi zakat kecuali tadi budak apa? Budak mukatab. Banu Hashim dan Banul Muthalib ahlul bait. Innama hadhihi shadaqat awsakhun nas. Zakat ini kan kotoran manusia. La tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin. Tidak halal bagi Muhammad ataupun keluarganya Nabi Muhammad. Beberapa ulama itu beristihad. Kalau ahlul bait itu tidak mendapatkan jatah dari khumus, maka mereka pun boleh menerima zakat. Idza muni'ul khumus, maka mereka berhak menerima zakat, meskipun ya pendapat ini ala khilafil mu'tamad, menyelisihi pendapat yang mu'tamad yang tidak membedakan sawa'un muni'uz zakat am lam yumna'u. Itu.
Wal kafir, orang kafir tidak berhak menerima zakat. Mantal zamul muzakkin nafaqatuhu la yadfa'u ilaihim bismil fuqara wal masakin. Orang yang ditanggung nafkahnya oleh muzaki tidak boleh diberikan zakat atas nama fakir dan miskin. Artinya ini tak berikan kepada istriku sendiri, tak berikan kepada ayahku sendiri atau kepada anakku sendiri. Tidak boleh atas nama fakir dan miskin. Oh, mafhumnya berarti boleh dong selain atas nama fakir dan miskin. Misalnya bapaknya terlilit hutang, lalu dia kasih kepada bapaknya sendiri atas nama al-gharimun. Itu diperbolehkan, tidak masalah. Yang penting bukan atas nama dia sebagai orang fakir atau sebagai orang miskin, karena ya sudah kewajiban kamu untuk memberikan nafkah. Ya, ini dia pembahasan mengenai zakat. Masuk ke pembahasan baru, Kitabus Shaumi. Kitabus Shaumi, as-shaum fil lughah al-imsak, menahan diri. Itu shaum. Secara istilah imsakun anil mufattirat ala wajhin maksus. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dengan syarat tertentu, itu shaum. Ya. Wa syara'itu wujubi shaumi arba'atu asya'. Syarat wajib puasa itu ada 4. Yang pertama al-Islam. Berarti tidak wajib bagi kafir asli. Tidak wajib bagi kafir asli. Adapun murtad diwajibkan ketika dia masuk Islam untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan selama murtad. Al-bulugh, balik, berarti tidak wajib bagi anak yang belum balik. Hanya saja kalau anak sudah berusia 7 tahun dan sudah mumayyiz dan sudah kuat untuk puasa, ya diperintahkan untuk berpuasa. Orang tuanya wajib untuk memerintahkan dia berpuasa. Kalau 10 tahun, berarti 10 tahun dan dirasa sudah mampu puasa, tidak mau puasa, orang tua wajib memukulnya, sama dengan sholat. Ini terkait dengan balik. Yang ketiga al-aql, berarti tidak wajib puasa bagi orang gila, kecuali kalau gilanya karena ulahnya sendiri. Nah, kalau gilanya karena ulahnya sendiri berarti nanti tidak tidak diwajibkan untuk berpuasa dan tidak wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan selama dia gila. Yang keempat al-qudrah. Al-qudrah hissan wa syar'an. Mampu secara hissi dan mampu secara syar'i. Lah, mampu secara hissi artinya tidak diwajibkan bagi syekhun kabir. Bagi orang yang sudah tua renta, secara fisik memang sudah tidak mampu untuk berpuasa. Yang seperti ini nanti tidak puasa, diwajibkan untuk membayar fidyah. Atau al-adamul qudrati syar'an, tidak mampu secara syar'i. Artinya tidak diwajibkan bagi perempuan yang haid ataupun nifas. Meskipun secara fisik mampu, tapi secara syar'i tidak mampu. Wal ma'dumu syar'an kal ma'dumi hissan. Yang keempat ya ditambahkan al-iqamah. Al-iqamah berarti puasa tidak diwajibkan bagi orang yang safar. Orang yang safar. Dengan catatan safarnya sebelum subuh. Kalau safarnya setelah subuh tetap wajib berpuasa meskipun dia safar. Nah ini. Lah bagi musafir lebih utama mana, tetap berpuasa atau mengambil rukhsah? Nah, jawabannya sebagaimana rukhsah-rukhsah yang lainnya, mengambil azimah lebih utama daripada mengambil rukhsah. Kecuali idza wajada fi nafsihi karahiyata. Kalau mendapatkan dirinya tidak nyaman dengan rukhsah tersebut atau ragu dengan dalil rukhsah, atau dia orang yang dicontoh, baru saat itu nanti dia lebih utama mengambil rukhsah dan lebih utama meninggalkan azimah. Tambahkan satu lagi as-sihah, berarti tidak diwajibkan bagi yang sakit. Orang yang sakit tidak mampu berpuasa, tidak wajib berpuasa, baru nanti diwajibkan untuk mengganti ketika dia sudah sembuh. Ini yang pertama. Yang kedua, rukun puasa ada 4. Yang pertama an-niyat. Niat. Lah, terkait dengan niat itu apa? Kalau puasanya puasa wajib, maka harus disinggung.
singgung kefarduannya dan puasanya puasa apa? Puasanya puasa apa? Puasa nadarkah? Puasa apa? Ramadankah atau puasa apa? Dan niat dalam madhab itu wajib setiap malam. Wajib setiap malam. Tidak bisa dirapel hanya di awal bulan niat insung, poso, sesasi nutuk. Tidak bisa. Meskipun tetap dianjurkan. Dianjurkan, taruhlah nanti dia meninggal di pertengahan Ramadan supaya tetap mendapatkan pahala sempurna berpuasa dengan niat tersebut. Tapi yang wajib adalah setiap malamnya. Setiap malamnya. Kalau puasa wajib berarti waktunya masuk dengan tenggelamnya matahari, selesai dengan terbitnya fajar. Ini kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah masuk waktunya dengan tenggelamnya matahari sampai zawal, sampai tergelincirnya matahari. Misalnya jam 9 pagi atau jam 8 pagi, pulang ke rumah, ternyata ya sarapan tidak ada. Sarapan tidak ada, mendoane kayak ono. Dah, lalu dia inisiatif, sudahlah saya tak puasa saja. Tidak masalah. Meskipun itu sudah jam 8 pagi. Dengan catatan dari mulai terbit fajar belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Bar subuh dah ngopi, dah ngeteh, dah mendoan, jam 09.00 sarapan do ngenek terus idan ini shaim ya enggak kacek. Enggak sah. Nah, ini yang pertama niat. Nah, yang kedua al-imsak. Menahan diri, al-imsaku dzakiran amidan aliman. Dzakiran mukhtaran ya. Dzakiran mukhtaran amidan ghairu jahilin ma'dzur. Ini. Artinya menahan diri dari makanan kalau ingat, kalau tidak terpaksa, ya, dan kalau tahu. Maksudnya ini apa? Kalau sampai ada orang makan lupa kalau dia berpuasa, puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal dalam hadis innama at'amahullahu wasaqah. Ya. Atau dipaksa mulutnya dibuka, dimasukkan makanan dan minuman. Maka dalam kasus ini puasanya tidak batal. Atau tidak tahu kalau makan dan minum itu membatalkan puasa. Tidak tahu, piye gak ngerti. Makanya dikatakan ghairu jahilin ma'dzur, ketidaktahuan yang dimaklumi. Siapa itu? Orang yang baru masuk Islam atau tinggal jauh dari akses ilmu, tinggal jauh dari ulama. Ini kalau tidak tahu nanti dimaklumi. Makan, minum begitu juga jima. Lupa kalau puasa, dia jima, tidak batal puasanya. Ya, isa ya lali ya. Yes, anggap saja bisa. Ya. Wa ta'ammudul qai, sengaja muntah itu juga membatalkan puasa. Arti orang yang berpuasa harus menahan diri dari hal-hal yang tadi disebutkan. Walladzi yuftiru bihi shaimu asyratu asya, yang membatalkan puasa seseorang ada 10 macam. Pembatal puasa itu ada 2 macam, Mas Satya sekalian. Pembatal pahala puasa, mufsidatu tsawabi shaumi, sama mufsidatu dzati shaumi. Membatalkan pahala puasa, membatalkan puasa itu sendiri. Membatalkan pahala puasa seperti ghibah, namimah, berdusta, ya kan? Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabahu. Ini membatalkan puasa dalam artian membatalkan pahala puasa. Puasanya tetap sah tapi tak ada nilai pahalanya. Yang kedua, membatalkan puasa itu sendiri. Lah ini yang disebutkan oleh musannif di sini. Ya. Ma wasala amdan ilal jaufi, yang apa itu
sampai ke rongga tubuh seseorang, ke dalam tubuh seseorang dengan sengaja, mawasola amdan ilal jaufi minal aini, mungkin lebih tepatnya seperti itu, dari ain. Ain itu artinya sesuatu yang terlihat oleh mata, sesuatu yang terlihat oleh mata. Kalau tidak terlihat oleh mata seperti athar tidak, artinya tidak terdeteksi oleh panca indera, tidak terlihat oleh mata, tidak bisa dilihat. Seperti rasa itu kan nggak bisa dilihat. Jadi kalau orang misalnya sikat gigi, boleh puasa sikat gigi. Yang penting sebelum tergelincir matahari. Boleh pakai odol, boleh. Loh, setelah sikat gigi kok ada rasa, semacam rasa semriwing masuk ke dalam tenggorokan. Batalkan puasa apa enggak? Enggak batalkan puasa. Itu namanya athar, bukan ain. Mbok lihat semriwing enggak ada wujudnya. Nah ini loh. Sampai ke jauf, syaratnya min manfadhin maftuh, dari jalur yang terbuka. Lah kaidahnya gini, jami'ul manafidhi maftuhah illal ain. Setiap jalur itu terbuka kecuali mata. Mata ini dianggap sebagai jalur yang tertutup, tidak terbuka. Sehingga kalau orang pakai tetes mata siang hari bulan Ramadan, kok pahitnya sampai di tenggorokan, puasanya tidak batal. Karena sampainya bukan lewat jalur yang terbuka. Mata itu dianalogikan dengan pori-pori seperti masam. Al-masamu, pori-pori. Sehingga bagaimana sesuatu zat kalau masuk ke tubuh lewat pori-pori puasa tidak batal, lewat mata pun juga tidak batal. Nah ini. Warroksi atau sampai ke kepala. Sampai ke kepala, menembus otak. Namanya makmumah lukanya. Ya. Wal huknah fi ahadis sabilaini huknah. Huknah itu ya memasukkan kapsul atau memasukkan sesuatu lewat dua jalur, kubul ataupun dubur. Misalnya memasukkan kapsul lewat dubur. Ada beberapa orang sakit itu kan obatnya kan masuk lewat dubur. Atau teteran urin misalnya selang yang dimasukkan ke dalam kemaluan. Ini keseluruhannya membatalkan puasa. Termasuk korok-korok kuping itu loh, sampai korokan kuping itu kan kalau sampai bagian dalam daripada telinga itu puasa batal. Puasa batal. Hati-hati jangan korok-korok ya. Rasa piro enake puasanya batal. Ya. Nah ini, yang keempat al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Man dara'ahul qai'u fala qada'a alaihi wa man istaqa'a falyaqdi, kata Rasulullah SAW. Barang siapa enggak sengaja muntah, fala qada'a alaihi, enggak diwajibkan untuk mengqadha. Wa man istaqa'a falyaqdi, barang siapa yang muntah dengan sengaja, hendaknya dia mengqadha. Lah, meskipun muntah tidak sengaja, ini yang perlu diperhatikan. Meskipun muntah tidak sengaja, perlu diketahui bahwa muntah itu statusnya najis. Muntahan meskipun wujudnya masih makanan, belum berubah wujudnya masih makanan, itu statusnya najis. Sehingga meskipun sampean muntah tidak sengaja, maka itu nanti wajib kumur-kumur. Wajib kumur-kumur untuk mensucikan najis yang ada di dalam mulut. Kalau sekedar sampean ludahkan, meskipun terakhir meludah itu rasa muntahnya sudah tidak ada, mulut apa? Ludah yang ada di mulut kan statusnya mutanajis. Kalau mutanajis ada benda asing yang tercampur dengan ludah. Kalau sampean telan ludahnya berarti puasanya batal. Ini termasuk darah juga. Kalau gusi berdarah itu jangan sekedar diludahkan. Wang itu tidak mensuci. Meludahkan itu mbak, ludah terakhir itu putih, tidak ada merahnya lagi, itu statusnya mutanajis ludahnya. Nah ini kalau nanti ditelan ya puasanya nanti batal ya. Kumur-kumur dulu sampai bersih, baru nanti kalau nanti ludahnya mau ditelan tidak masalah. Nah itu. Walwat'u amdan fil farji. Watak, melakukan hubungan seksual secara sengaja, secara sadar akan hukumnya dan secara sukarela. Berarti kalau tidak sengaja atau tidak tahu atau terpaksa melakukan hubungan badan di farji baik kubul ataupun dubur, maka puasanya tidak batal. Tapi kalau sengaja, tahu dan sukarela, maka batal plus nanti ada kafarohnya. Kafaroh udma. Ya.
Wal inzal an mubasyaratin. Inzal itu mengeluarkan mani karena kontak fisik. Mengeluarkan mani karena kontak fisik. Lah ini. Baik onani ataupun ya interaksi kulit dengan kulit, lalu keluar air mani, maka ini hukumnya membatalkan puasa. Bahkan dengan membayangkan, dengan melihat, kalau dia pastikan ketika membayangkan dan melihat itu keluar mani, batal. Paham ya? Bahkan melihat dan membayangkan yang berbau jima, dan dia pastikan kalau membayangkan atau melihat itu pasti keluar mani, dan itu dia lakukan lalu keluar betul. Ini sudah masuk kategori istimna yang membatalkan puasa meskipun tidak ada kontak kulit dengan kulit. Nah ini. Wal haid misalnya maghrib kurang 2 menit kok keluar darah haid, ya puasanya batal. Nifas termasuk juga seperti itu. Wal junun artinya gila ya, seperti itu. Wariddah termasuk juga murtad. Nah, murtad ini juga membatalkan puasa, gila juga membatalkan puasa. Nah ini. Wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya'. Disunahkan bagi orang yang berpuasa itu untuk melakukan 3 hal. Sebenarnya lebih daripada 3 hal ini. Wong banyak kok sunah-sunah puasa itu. Yang pertama ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa dengan catatan idza tayaqqanal ghurub. Kalau dipastikan memang matahari sudah tenggelam, artinya tergesa-gesa pun itu setelah memastikan, menyegerakan berbuka itu setelah dipastikan bahwa matahari sudah tenggelam. Yang kedua, nanti ditambahkan di sini yang kedua adalah santap sahur. Santap sahur walau bijur'atil ma', meskipun dengan seteguk air. Dan ditakhirkan sahur, diakhirkan sahurnya biqadri khamsina ayat, sampai jaraknya kurang lebih 50 ayat. Termasuk nanti juga al-fitru ala rutab. Apa itu? Bukanya pakai rutab. Bukanya pakai rutab. Tidak ada rutab, berarti nanti tamer, korma biasa yang kita konsumsi itu. Tunisia atau kholas atau apa itu namanya tamer. Jadi utamanya apa tadi? Rutab. Rutab tidak ada atau terlalu mahal ya sudah pakai apa? Tamer. Tamer tidak ada, hulu. Hulu itu yang manis belum tersentuh api, seperti madu, seperti kismis, itu hulu. Kalau tidak halwa. Halwa itu manis tersentuh apa itu api. Kola ya apa? Kola apa lagi? Ya, teh atau apa ya. Mendoan gak enak mas ini ya. ada. Antum jadi bidayah iftar antum saja tidak nyunah ini. Langsung nyerbu bakwan tempe tidak ada nih, sunahnya. Watarkul hujri minal kalam, tidak berkata-kata kotor. Tidak berkata-kata kotor. Taftirus shaim, memberikan iftar orang yang berpuasa, doa ketika iftar, bersedekah, menjaga sholat tarawih dan sebagainya, itu termasuk sunah-sunah puasa. Wa yahrumu syamu khamsati ayyam, diharamkan puasa di 5 hari. Lah puasa itu kan hukumnya macam-macam. Ada puasa yang hukumnya wajib. Puasa yang hukumnya wajib seperti puasa Ramadan, seperti puasa nadar, seperti puasa kafaroh, seperti puasa sebelum istisqa kalau diperintahkan oleh imam. Itu keseluruhannya adalah puasa yang wajib. Ada puasa yang hukumnya sunnah. Sunnah di sini bisa momennya tahunan, bisa momennya bulanan, bisa momennya apa? Mingguan. Tahunan contohnya puasa Arafah. Puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah, itu puasa sunnah terulang setiap tahunnya.
Ada yang terulang setiap bulannya, yaitu Syam Ayyamil Bid, puasa di hari-hari putih. Tanggal berapa? Tanggal berapa? 13, 14, 15. Dinamakan Ayyamul Bid karena karena bulannya itu sedang bulat-bulatnya, sedang terang-terangnya. Syam Ayyamil Bid. Nanti ada yang menambahkan Syam Ayyamis Sud, puasa hari-hari gelap, yaitu 3 hari di akhir bulan. Namanya Syam Ayyamis Sud. Gelap betul kan akhir bulan ini? Nah, gelap nggak Ustaz? Hebat kalau akhir bulan nanti masih aman ya. Jadi puasanya daripada ittiraran mending ikhtiaran. Indomie ya. Mending puasa sekalian Ayyamus Sud, hari-hari gelap. Tapi insyaallah habis gelap terbitlah terang. Itu. Ada yang mingguan ya, seperti Senin, Kamis, puasa Daud itulah. Ada puasa yang hukumnya makruh, seperti menyendirikan hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Ahad dengan puasa, itu hukumnya makruh. Ada yang puasa hukumnya haram. Haram ini bisa sah, bisa tidak sah. Haram yang sah contohnya puasa sunnahnya seorang istri yang belum izin kepada suaminya. Ini tetap sah tapi haram. Ya. Ada yang haram lagi tidak sah, seperti puasanya perempuan yang haid dan nifas, puasa di Yaumil Id, inilah dia 5 hari yang dilarang. Al-Idan, Ayyamut Tasyrik. Al-Idan karena puasa di hari raya itu al-i'rad an diyafatillah, enggak mau dijamu sama Allah. Kalau puasa hari tasyrik, karena hari tasyrik itu Ayyamut Tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Termasuk juga puasa setelah memasuki separuh kedua bulan Sya'ban, ketika tidak disambung dengan sehari sebelumnya. Dalam hadis disebutkan idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Sya'ban sudah mendapatkan separuh, jangan berpuasa. Kecuali kalau disambung, artinya tanggal 15-nya juga berpuasa, maka nanti 16, 17, 18 nanti diperbolehkan untuk berpuasa. Tapi sekali absen sudah tidak boleh puasa lagi setelahnya, kecuali kalau ada sebab, seperti qadha misalnya. Nah itu. Nah, termasuk Yaumus Syak. Hari Syak itu juga hari yang kalau di sini yukrah, tapi mu'tamadnya dia haram, bukan hanya makruh tapi haram. Pendapat mu'tamadnya haram. Yaumus Syak itu Yaumus Thalathin min Sya'ban idza tahaddatsan nas bi ru'yatil hilal wa lam yathbut indal hakim. Hari 30 bulan Sya'ban, kalau sudah ada desas-desus yang melihat hilal tapi tidak ada satupun persaksian yang diterima oleh qadhi ataupun hakim, ini namanya hari Syak. Itu tidak boleh. Man shoma fi yaumin yusyakku fihi faqad ashabal qasim, dalam hadis. Barang siapa yang puasa di hari yang diragu-ragukan, dia bermaksiat kepada Nabi Muhammad. Illa ayyuwafiqa adatan lahu, kecuali kalau dia punya rutinitas puasa memang. Senin, Kamis atau Daud ngepasi hari itu adalah hari apa? Hari Syak, maka tidak mengapa. Wa man wati'a fi nahari Ramadan amidan fil farji fa'alaihil qadha' wal kafarah. Orang yang jima di siang hari bulan Ramadan, maka dia fa'alaihi qadha' wal kafarah wat taubah wat ta'zir. Tambah 2 lagi. Taubat karena itu dosa besar. Itu dosa besar. Ta'zir, ditakzir juga. Lah kafarahnya apa? Kafarahnya kafarah uzma. Yang pertama itqu raqabatin mu'minatin, membebaskan budak mukmin. Budak mukmin yang tidak ada cacat yang mengganggu kinerja dia. Salimun minal uyubil mukhillati bil kasbi. Ini syaratnya. Jadi budak mukmin mau laki-laki mau perempuan boleh. Fa in lam yajid itu tafsirannya banyak. Memang tidak ada budak sama sekali seperti sekarang kondisinya, atau ada budak harganya aktsar min tsamanil misli, melebihi harga standar, atau ada budak tapi tidak punya duit. Ini masuk semuanya dalam kategori lam yajid.
Fa illam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau sampai ada 1 hari saja yang absen, maka diputihkan lagi. Ulangi dari awal. Abot Mas. Jangan macam-macam. Ya, sabar ngono loh. Nunggu iftar saja kok. Angel. Fa illam yastati, kalau ndak mampu puasa 2 bulan berturut-turut karena faktor sakit, karena faktor usia, atau karena faktor syahwat. Ada orang mungkin dia hiperseks, setiap hari harus sekian kali berhubungan badan misalnya. Ini kalau kan puasa ya batal terus bendino. Ya, ini dianggap tidak mampu. Fa illam yastati fa'it'amu sittina miskina, memberi makan 60 orang miskin. Miskin di sini termasuk juga fakir. Likulli miskinin muddun, 1 orang miskin 1 mud. 1 mud berarti 1/4 sok. Wa man mata wa alaihi siyamun min Ramadan, barang siapa yang meninggal, wa man mata wa alaihi siyamun min Ramadan tamakkana minhu wa lam yaqdihi. Ini qaidnya ini. Barang siapa yang punya tanggungan puasa Ramadan, tamakkana minhu, dia mampu untuk nyaur, mampu membayar, wa lam yaqdihi, tidak buru-buru membayar sampai didahului oleh ajal yang seperti ini, ut'ima anhu likulli yaumin muddun, maka nanti dibayarkan fidyah. Sebenarnya opsinya ada 2. Ima dibayarkan fidyah 1 hari diganti dengan 1 mud, ima dipuasakan. Au soma anhu waliyuhu, man mata wa alaihi som soma anhu waliyuhu. Waliyuhu di sini maksudnya aqaribu wa in lam yakun warithan, kerabatnya meskipun bukan ahli waris. Secara tatawuan mempuasakan, mengganti puasa untuk yang meninggal tadi. Wa syaikhu in ajza an shaumi syaikh, kalau syekh ini berarti ini syekh secara umur. Syekh itu kan ada syekh secara umur, ada syekh secara ilmu. Syekh secara ilmu itu man hazarut bata ahlil fadli walau kana saghiran, yang memiliki kelebihan ilmu meskipun usianya masih kecil. Seperti Imam Syafi'i, belum balik sudah dapat rekomendasi dari Khalid bin Muslim Az-Zinji untuk berfatwa. Ini syekh walau kana saghiran. Tapi syekh bab ini syekh yang tua renta, mbah-mbah. In ajiza anis saumi, kalau tidak mampu berpuasa, yuftiru, diperbolehkan untuk tidak berpuasa, wa yut'imu an kulli yaumin muddan, mengganti 1 harinya dengan 1 mud. Wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihimal qada. Lah, ibu hamil dan menyusui kalau tidak berpuasa ditanya alasannya, kenapa kok enggak puasa? Kalau tidak puasanya karena faktor kekhawatiran terhadap dirinya sendiri, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tinggal nanti mengqadha saja. Tapi kalau kekhawatiran terhadap orang lain, kalau ibu hamil ya terhadap janin yang dia kandung, secara fisik saya mampu, cuma khawatir nanti saya keguguran. Atau kekhawatiran terhadap anak yang disusui. Anak yang disusui saya bisa saja puasa, cuma nanti ASI-nya akan menyusut, membahayakan si anak. Berarti ini berbuka karena pertimbangan orang lain atau pihak lain. Lah, kaedahnya orang yang berbuka karena orang lain itu selain mengqadha juga wajib membayar apa? Fidyah. Jadi sepakat kalau qadha, 4 mazhab sepakat. 4 mazhab sepakat kalau qadha. Kalau fidyah ini memang khilaf. Mazhab Syafi'i kalau yang berpuasa, yang berbuka puasa karena khawatiran terhadap janin atau bayi, ya, tanpa ada kekhawatiran terhadap keselamatan sendiri, ini selain mengqadha juga membayar fidyah. Sehingga dalam 4 mazhab tidak ada opsi bayar fidyah tok. Sekurang-kurangnya adalah mengqadha, tidak ada opsi. Kalaupun ada opsi membayar fidyah saja, maka itu di luar yang dimuktamadkan oleh 4 mazhab. Nah, seperti itu. Ini.
Jadi madhab akhwat, kebanyakan akhwat sekarang ini ya menyelisih 4 madhab. Istri antum juga. Ya. Ini. Maka wa in khafata la auladihima aftarata wa alaihimal qada wal kafarah an kulli yaumin muddun ini. Kecuali kalau khawatir terhadap anak iya, terhadap fisiknya sendiri juga iya, maka nanti cukup membayar qada, tidak perlu membayar fidyah. Berapa? Rotlun wa thulus, 1/3 rotlun, 1/3 rotlun. Ya. Wal maridu wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyan. Orang yang sakit ataupun safar yang panjang. Kan tadi kan kalau disebutkan kata safar di 4 bab, salah satunya al-fitru fi Ramadan, maksudnya safar yang jauh. Berapa itu? 2 marhalah. 16 farsakh. Nah, itu maka nanti dia dibolehkan untuk berbuka puasa dengan catatan safarnya sebelum subuh. Dan nanti dibebankan untuk mengqadha. Kecuali dai musafar. Orang yang safar terus, memang pekerjaannya dia safar terus. Gaweannya dolan. Maka ini tidak boleh nanti mengambil rukhsah ini, kecuali kalau betul-betul memang berat. Kalau betul-betul memang berat. Nah, seperti itu. Yang belum dibahas di sini adalah ketetapan masuknya bulan Ramadan. Tentunya ketetapan masuknya bulan Ramadan ala jihatil umum, ala jihatil khusus. Kalau ala jihatil umum berarti seketika genap Sya'ban 30 hari otomatis besoknya pasti bulan Ramadan. Yang pertama. Yang kedua, kalau sudah ada yang bersaksi di hadapan hakim, kalau dia melihat hilal cukup 1 orang laki-laki, persaksiannya dikukuhkan oleh hakim untuk kemudian diperlakukan di daerah situ, maka diwajibkan untuk berpuasa bagi orang situ. Orang di situ tuh orang yang 1 matla. 1 matla itu radius 24 farsakh dari tempat terlihatnya hilal, atau sekitar 120 km. 120 km dari tempat terlihatnya hilal itu masih 1 matla. Masih 1 matla. Maka nanti diwajibkan bagi yang melihat, dimasukkan bagi yang daerah yang terlihat hilal juga yang 1 matla untuk berpuasa Ramadan. Adapun ala jihatil khusus ya, orang melihat hilal lalu dia lapor ke qadhi karena dia tidak memenuhi syarat sebagai seorang saksi ditolak, tapi kan dia real melihat hilal, maka dia secara pribadi wajib untuk berpuasa. Atau dapat informasi dari pihak yang terpercaya atau tidak terpercaya, tapi pas itu kok hatinya mempercayainya, maka ini juga nanti wajib untuk berpuasa. Termasuk juga ahlul hisab sama kalau hisab dia secara hitungan kok iya ini besok Ramadan, maka bagaimana mengatakan dia wajib untuk berpuasa. Hanya saja apakah puasa dia mencukupkan dari kewajiban dia berpuasa apa tidak, lah ini tadi ada fihi bahtun itu. Ya. I'tikaf secara bahasa itu luzumu syai' mutlaqan, melazimi sesuatu. Melazimi sesuatu, khairan am syarran, yang baik atau yang buruk. Yang baik ya melazimi masjid, yang buruk ya melazimi patung atau apa. Itu i'tikaf secara bahasa. Secara istilah kan alubthu fil masjidi min syaksin maksus biniyatin maksusah. Berdiam diri di masjid ya dalam tempo waktu tertentu oleh orang tertentu dengan niat tertentu, itu namanya i'tikaf. Wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun. I'tikaf itu hukumnya sunnah. Qad yakunu wajiban, bisa jadi hukumnya wajib. Kapan? Idza nadharahu. Sunnah yaitu hukum aslinya. Hukum aslinya sunnah. Makruh bagi siapa? Bagi seorang istri yang sudah izin bagi suaminya. Cuma si istri, si perempuan ini secara fisik masih menarik. Masih berpotensi untuk menggoda. Lah ini kalau dia iktikaf meskipun sudah izin sama suaminya, tetap iktikafnya hukumnya apa? Makruh. Tapi kalau dipastikan nanti menimbulkan gangguan dan godaan, maka bukan lagi makruh hukumnya, tapi hukumnya apa? Haram. Atau belum izin sama suaminya, ini hukumnya haram.
Haram tapi tetap sah. Ya. Kalau yang tidak sah contohnya ya haid, junub, nufasa, i'tikaf, itu jelas i'tikafnya tidak sah. Ya. Tidak sah lagi haram. Lah, walau syartan, punya 2 syarat. Yang pertama niat. Niat ya nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid secara mutlak saja, atau dikasih nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid asyrata ayam, dikasih keterangan waktu. Itu. Atau kalau nadar ya lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjid syahran, baru nanti nawaitu al-i'tikaf al wajib fi hadzal masjid. Seperti itu. Nah, tergantung nanti i'tikafnya i'tikaf apa. Yang kedua, al-lufzu fil masjidi, al-masjidi khalisil masjidiyah. I'tikaf di masjid. Masjid itu apa? Masjid itu mawqifa li salatil jamaah, yang diwakafkan untuk salat berjamaah. Itu namanya masjid. Meskipun realnya bangunnya belum ada. Sampean sudah wakaf 1 petak kebun. Ini saya wakafkan untuk masjid. Itu sudah secara otomatis langsung menjadi masjid. Junub gak boleh masuk situ, haid gak boleh nanti menetap di situ, junub gak boleh menetap di situ. Kalau masuk disunahkan tahiyatul masjid, boleh i'tikaf di situ. I'tikaf ning kebon tapi sudah wakaf masjid, hukumnya sah. Meskipun bangunannya belum ada. Termasuk rohbahnya, termasuk apa itu istilahnya? Terasnya, nah, itu juga masuk dalam kategori masjid. Mana tadi? Terus tambahkan lagi al-lubthu fawqa tuma'ninatis shalah. Jadi berdiam diri di situ melebihi kadar tuma'ninah. Terus suci dari hadas besar. Suci dari hadas besar. Terus tamyiz itu juga termasuk syaratnya. Berakal Islam itu juga syarat. Banyak syaratnya belum disebutkan di sini. Wala yakhruju minal i'tikafil mandur ila li hajatil insan. Tidak boleh keluar dari i'tikaf yang dinazarkan. Orang sudah bernadar lillahi alayya na'takifa fi hadzal masjidi syahran misalnya. Maka dia nanti wajib i'tikaf di situ. Dia tidak boleh keluar kecuali kalau dia punya hajat. Buang air besar, buang air kecil. Au udhrin, atau dia punya udhur semisal haid, harus keluar dari situ. Atau junub, dia harus keluar untuk mandi besar. Maradun la yumkinul muqama, atau sakit yang tidak memungkinkan dia untuk tetap di masjid karena butuh perawat, butuh dokter dan sebagainya, tidak mungkin didatangkan ke masjid. Atau memang penyakitnya seperti sakit perut, mendret dan sebagainya, dikhawatirkan nanti mengotori masjid. Ini juga tidak mengapa nanti keluar dari masjid seperti itu. Lah sunnahnya nanti i'tikaf itu masjidnya masjid jami'. Masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Itu sunnah dalam mazhab Syafi'i, wajib dalam mazhab Maliki. Ya. Yang kedua ya, 1 hari penuh. 1 hari penuh sambil puasa, banyak berzikir, tidak banyak melakukan hal-hal yang makruh. Terus taklim, i'tikaf taklim, termasuk itu hal-hal yang disunnahkan. Yang membatalkannya seperti gila, terus mabuk minuman keras itu maksudnya. Terus haid, junub, terus keluar dari masjid tanpa sebab, itu nanti ya sudah. Lah kalau orang keluar dari masjid ini kalau i'tikaf biasa kan memang enggak harus sehari semalam ya. I'tikaf itu kan 5 menit saja hukumnya sah. 5 menit saja, 2 menit saja hukumnya. Yang penting melebihi kadar tuma'nina. Itu sah. Enggak harus 1 hari 1 malam. Kalong tok, malam tok pas tidur di masjid juga enggak masalah. Atau sekurang-kurangnya pas sholat berjamaah diniatkan i'tikaf enggak masalah. Nah kalau orang i'tikaf lalu keluar karena sebuah hajat, kalau nanti dia bertekad untuk balik ke masjid itu lagi dan waktunya enggak terlalu lama, maka nanti tidak perlu memperbarui apa? Niat. Tidak perlu memperbarui niat. Ini dia sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran mazidah. Kita cukupkan sampai sekian. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.